Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang mau ngebahas series terbaru. Tapi series ini sangat spesial karena series yang akan Mimin bahas hampir mirip dengan Prison Break. Karena sang director dari series ini adalah orang yang sama dengan director dari Prison Break. Jadi series ini berjudul Breakout Kings atau Raja Pelarian, di mana dua orang pria yang berasal dari satuan khusus polisi harus bekerja sama bersama tiga kriminal berbahaya yang memiliki keterampilan berbeda. Bagaimana mereka bisa memecahkan setiap kasus dengan latar belakang yang berbeda? Mari kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan latar yang sangat khas yang pasti kalian semua pada tahu, yaitu penjara Fox River. Dan lalu scene dilanjutkan oleh Theodore Bakewell atau T-Bag yang masih berada di penjara. Ya, kalian gak salah dengar. Karena di episode kali ini, tim Breakout Kings harus berhadapan dengan salah satu psikopat Fox River yang sangat berbahaya. Kembali ke scene, yaitu saat T-Bag hampir saja akan mengeksekusi salah satu anak buahnya setelah ia melakukan kesalahan. T-Bag menyuruh anak buahnya untuk menutup tirai penjara dan menyuruhnya untuk segera berada di kasur. Tetapi saat anak buah T-Bag telah siap dengan wajah yang ketakutan, seorang penjaga penjara tiba-tiba memanggilnya karena hari ini adalah hari di mana T-Bag resmi dipindahkan ke penjara lain. Karena hari ini ia dipindahkan, T-Bag pun mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi anak buahnya. Ia pun dipersilahkan keluar membawa semua barang-barangnya dan lalu dibawa pergi. Saat di tengah perjalanan, T-Bag hanya dikawal oleh seorang penjaga penjara yang terlihat seakan-akan seperti depresi. Penjaga penjara itu pun sempat bercerita tentang masalah pribadinya yang berakar dari pamannya. T-Bag seperti biasa melayani dan mendengarkan setiap curhatan sang penjaga penjara untuk mengecohnya. Lalu, saat penjaga penjara itu selesai bercerita, T-Bag mengatakan jika ia membutuhkan lengan kiri palsu yang baru. Ia pun sempat memperlihatkan kerusakan dari tangan palsunya, tetapi ia tiba-tiba mematahkan pergelangan tangan palsunya dan keluarlah sebuah prostetik tajam yang T-Bag gunakan untuk menusuk penjaga penjara itu hingga tewas. Kemudian ia mengambil kunci borgol, mengambil pistol dan menembak sang sopir hingga akhirnya mobil harus terhenti di tumpukan salju. Setelah kejadian tersebut, seorang pria yang berniat membantu datang menghampiri mobil. Namun nasib sial harus ia alami ketika ternyata ia harus berhadapan dengan T-Bag. Tanpa rasa belas kasihan, T-Bag pun langsung menyuruh pria itu untuk menyerahkan seluruh barang yang ia miliki. Baju, celana, jam tangan, termasuk mobilnya, T-Bag curi hingga pria itu harus terpaksa berjalan kaki bersama anaknya. Kemudian scene berpindah pada tim Breakout Kings yang dimana baru saja mendapat laporan tentang salah satu napi yang kabur. Salah satu anggota di sana yang bertugas sebagai analis langsung membaca data pribadi dari Theodore Bakewell. Saat membaca data pribadinya, seseorang yang bernama Lloyd sangat terkejut ketika mengetahui bahwa T-Bag adalah seorang psikopat, pemerkosa dan pembunuh yang sangat kejam. Track record-nya terkenal karena ia salah satu anggota dari Fox River 8. Lalu, kapten mereka yang bernama Charlie meminta seluruh rekannya untuk bersiap menghadapi sang pembunuh. Ia menyuruh Daniels dan Ray untuk pergi menuju tempat di mana mereka menemukan bukti tentang seseorang telah membantunya keluar dari penjara melalui panggilan telepon. Sementara, ia bersama Lloyd dan Erica pergi menuju TKP di mana mobil tahanan kecelakaan. Sesampainya di sana, Daniels dan Ray mulai menginterogasi seorang pria yang terbukti membantu T-Bag untuk kabur. Namun pria itu mengatakan jika ia sama sekali tak berniat membantu T-Bag kabur dari penjara. Ia hanya melayaninya dan membantunya jika T-Bag membutuhkan sesuatu karena mereka berteman. Tak mempunyai bukti kuat, akhirnya mereka melepaskan pria itu dan langsung melapor pada Charlie. Saat menelepon Charlie, salah satu informan mereka yaitu Giuliani berhasil mendapat informasi jika apa yang dikatakan oleh pemberi bantuan T-Bag adalah benar. Ia tak membantu T-Bag keluar dari penjara, melainkan membantunya setelah keluar dari penjara. Entah itu berupa uang, transportasi, ataupun tempat tinggal. Akhirnya Charlie bergerak cepat melacak seluruh koneksi yang T-Bag hubungi. Mereka lalu tiba di sebuah tempat pembuangan dan di sana mereka menemukan beberapa barang pribadi milik T-Bag.
Charlie pun yakin bahwa T-Bag telah menyamar dan menyembunyikan identitasnya dengan mengganti pakaian serta menutupi luka yang ia miliki. Dan benar saja, Shin kemudian menampilkan T-Bag yang baru saja mendapatkan pakaian formal setelah dua petugas ambulans membantunya. Setelah mendapatkan pakaian baru, T-Bag mulai melancarkan rencananya yang tak diketahui siapapun. Tetapi yang jelas kini ia terlihat sedang mengincar seorang wanita. Total 3 wanita yang ia incar dan 1 wanita yang ia pilih, yaitu seorang wanita berbadan cukup berisi yang bernama Candace. T-Bag benar-benar seorang pria yang manipulatif. Ia bisa dengan cepat membuat seorang wanita jatuh cinta padanya dengan setiap perkataan yang ia lontarkan. Buktinya, T-Bag berhasil mengajak Candace untuk berminum bersama. Tetapi tentunya dengan hal-hal yang licik. Sebelum mereka meminum minuman yang T-Bag bawa, T-Bag terlebih dahulu melarutkan suatu zat pada minuman milik Candace. Dan setelah ia melarutkan zat tersebut, barulah T-Bag memberikannya pada Candace. Lanjut, di markas Breakout Kings, Giuliani mendapatkan informasi tentang pergerakan dari T-Bag yang baru saja tercium. T-Bag diduga telah kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang pria, serta memotong tangan seorang petugas ambulan yang berada di Illinois. Tim pun langsung bergerak cepat dan meminta Giuliani untuk menelpon bala bantuan untuk melacak keberadaan T-Bag. Kembali ke T-Bag yang berhasil membawa Candace pulang. Saat di tengah perjalanan, bahkan Candace menawarkannya untuk tidur bersama. Candace terlihat teler akibat di bawah pengaruh alkohol. Namun T-Bag dengan santainya mengambil cincin milik Candace. Kemudian ia membukakan pintu mobil dan mendorong Candace hingga terjatuh. Kembali ke tim Breakout Kings yang telah berada di TKP. Di sana mereka mendapatkan beberapa bukti, yaitu sebuah telepon milik T-Bag yang baru saja menelpon seorang wanita bernama Lorraine. Saat Charlie menelpon Lorraine, ponsel miliknya telah tak bisa dihubungi. Sementara itu Giuliani kembali memberi informasi bahwa ia baru saja mendapat kabar tentang seorang wanita yang terjatuh dari mobil. Beruntung wanita itu masih berhasil selamat dan kini sedang berada di rumah sakit terdekat. Akhirnya ia menyuruh Ray dan Lloyd untuk pergi ke sana. Sementara Charlie, Erica, dan Daniels pergi menuju tempat di mana Lorraine berada. Di sini inilah kita melihat bagaimana kehebatan seorang T-Bag. Ia dengan santainya mengganti pakaiannya, mengetuk pintu kediaman Lorraine yang dibuka oleh sang suami. Setelah cukup berbasa-basi, T-Bag tiba-tiba menghajar Wayne, suami dari Lorraine, dan langsung masuk ke dalam rumah mereka. Setibanya Charlie di sana, mereka telah menemukan 2 mayat, seorang wanita dan seorang pria dengan luka tembak tepat di kepala. Mereka pun langsung melakukan investigasi, dan di sana mereka menemukan surat rahasia setelah Ray memperlihatkan kecerdikannya. Charlie melanjutkan kecerdikan Ray dengan meminta Daniels untuk memberikan sebuah cairan pada buku yang sedang ia pegang. Dan tiba-tiba sebuah nama muncul di balik buku itu yang tertulis, The Parents Bryant. Setelah mendapatkan nama tersebut, Charlie langsung memerintahkan Giuliani untuk mencari nama itu, karena ia curiga mungkin nama tersebut adalah korban selanjutnya dari T-Bag. Ternyata kecurigaan Charlie benar, karena T-Bag tiba-tiba mendatangi seorang pria yang sedang bermain konsol game. Tanpa belas kasihan, T-Bag tiba-tiba menghajarnya hingga tewas dan darah tersebar di mana-mana. Meskipun Giuliani berhasil menemukan keberadaan Brian, tetap saja Charlie dan Ray telat menyelamatkan nyawanya. Setibanya mereka di sana, Charlie dan Ray telah menemukan jasad dari Brian. Tetapi mereka beruntung karena Ray berhasil menemukan sebuah petunjuk baru tentang pergerakan T-Bag, yaitu sebuah alamat di kalender yang telah T-Bag sobekkan. Mereka pun langsung bergerak dengan cepat menuju alamat yang tertera di kalender. Sementara itu, di tempat yang sama T-Bag menodongkan senjatanya pada seorang pria yang akan ia eksekusi. T-Bag mendorong pria itu ke sebuah penggilingan batu bara. Beruntungnya, Charlie dan Ray berhasil datang tepat waktu, dan pria itu berhasil meraih besi sehingga ia masih bisa bertahan. Saat Charlie sedang berfokus mengejar keberadaan T-Bag, Ray langsung pergi menuju pria yang sedang berada dalam bahaya. Ia pun mengulurkan tangannya untuk membuat pria itu bisa meraih tangannya. Tetapi ternyata tangan Ray tak cukup panjang. Akhirnya ia meminta bantuan pada Charlie untuk membantunya menyelamatkan terlebih dahulu pria ini. Karena kebingungan, Charlie pun memutuskan untuk membiarkan T-Bag dan menuju Ray untuk menyelamatkan sang korban. Tetapi usaha mereka harus terhenti ketika pria yang berada dalam bahaya gagal meraih tangan yang Ray ulurkan. Hasilnya, pria itu harus tergiling oleh mesin penggiling batu bara.
Charlie harus merelakan T-Bag kabur, begitu pula dengan pria yang tak berhasil ia selamatkan. Setelah kejadian itu, Ray sempat berbicara dengan salah satu kontraktor di sana. Dan kontraktor tersebut mengatakan jika Rodney, sang korban, sempat bekerja di sebuah panti jompo bernama Willis. Dan mungkin saja itu ada kaitannya dengan T-Bag. Akhirnya ia menelpon Giuliani untuk meminta informasi terkait. Kemudian, ia bersama Charlie dan Lloyd langsung pergi menuju panti jompo. Setibanya di sana, mereka langsung bertemu dengan pengelola panti yang memberi mereka informasi yang cukup berguna, yaitu T-Bag masih memiliki seorang ibu yang bernama Bagwell. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka langsung pergi dari panti jompo itu. Di satu sisi, T-Bag terlihat mengambil sebuah buket bunga dan pergi menuju ke sebuah rumah sakit. Di sana ia bertanya pada penjaga tentang seorang wanita bernama Audrey Bagwell. Namun penjaga rumah sakit mengatakan jika jam besuk telah selesai dan meminta T-Bag untuk kembali besok. Tak bisa melakukan di esok hari, T-Bag pun langsung menarik rambut penjaga rumah sakit itu untuk memberitahunya di mana kamar dari Audrey Bagwell. Belum sempat sang penjaga rumah sakit menjawab, Charlie rupanya telah berada di rumah sakit dan langsung meminta T-Bag untuk segera berhenti. Melihat kehadiran Charlie, T-Bag pun langsung berusaha kabur dan seluruh tim Breakout Kings dengan cepat menyebar untuk menghentikan pergerakan dari T-Bag. Sebenarnya T-Bag hampir saja ditangkap dengan cepat, tetapi ia berhasil menghajar Erica dan membuatnya tersungkur, sehingga T-Bag kembali berhasil kabur. Tetapi setelah itu, pergerakan T-Bag harus berakhir ketika Ray berhasil menangkapnya. Berkat informasi yang Lloyd berikan, akhirnya T-Bag tertangkap dan ia langsung diborgol. Namun, saat ia hampir saja dibawa ke kantor kepolisian, T-Bag meneriakkan ibunya dan keajaiban pun datang. Ibu dari T-Bag yang saat itu sedang dalam masa krisis tiba-tiba bisa menggerakkan kembali tangannya. Tak tega, Ray pun meminta Charlie untuk memberikan kesempatan pada T-Bag untuk menemui ibunya terlebih dahulu. Charlie pun langsung membawa T-Bag ke dalam ruangan ibunya dan di sana ia meminta Ray untuk mengeluarkan sebuah cincin di saku celananya. Dan T-Bag dengan perlahan memasangkan cincin tersebut tepat di jari-jari manis ibunya. Setelah itu ia menciumi ibunya dan meminta maaf. Dan lalu Charlie kembali membawanya dan akhirnya T-Bag pun berhasil tertangkap kembali bersama. Ya gimana teman-teman, ini adalah series dari Breakout Kings. Seru nggak nih? Jadi ini adalah episode yang ketiga di season 1 ya. Jadi langsung episode 3 yang ingin bahas. Karena di adegan ini ada menceritakan kisah tentang T-Bag ya, yang bertemu dengan ibunya. Nah, gimana nih, seru nggak? Mau dilanjut atau enggak ya? Kita lihat di kolom komentar seberapa banyak sih yang komen buat Breakout Kings ini dilanjut gitu. Kalau mau lanjut nanti kita mulai dari episode 1-nya ya. Ya karena Mimin juga tadi ya belum ngejelasin pendalaman karakter gitu ya dari tiap tim Breakout Kings ini. Ya segitu dulu dari Mimin. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.